Pemirsa IDX Opening Bell kami lanjutkan bersama saya Nasiti Lestari. Selanjutnya kita akan mencermati kinerja perdagangan saham hari ini. Untuk mengetahui pergerakan saham hari ini kita bergabung dengan analis Royal Investium Sekuritas, Wijen Pontus. Selamat pagi Mas Wijen, kalau kita lihat di papan bursa tadi ya, IHSG sudah hampir mendekati level psikologis di bawah 6.000. Bagaimana Anda melihat untuk pergerakan IHSG hari ini? Untuk pergerakan IHSG hari ini sebetulnya baru saja ya pagi ini IHSG break resisten cukup penting begitu di 6.052 begitu, dan sekarang bertengger di 6.056, dan sebetulnya ini menunjukkan bahwa arah IHSG untuk setidaknya sampai akhir hari ini cenderung akan terus menguat begitu ya. Dengan resisten berikutnya setelah dia break 6.052 ini akan menuju ke sekitar 6.080 sampai 6.100. Jadi sebetulnya overall sebenarnya saya melihat bahwa IHSG untuk minggu ini akan kecenderungannya untuk tetap menguat begitu ya. Baik, sentimen-sentimen apa yang mempengaruhi? Sebetulnya IHSG pada kondisi saat ini sebetulnya masih didorong oleh sentimen positif daripada yield obligasi US yang satu minggu terakhir cenderung terkoreksi turun ya. Okay. Itu yang pertama. Yang kedua, kenaikan harga komoditas yang setiap hari cenderung mengalami kenaikan begitu, masih berada di uptrend. Lalu yang ketiga, didorong oleh indeks regional dan termasuk juga indeks Amerika yang cenderung untuk menguat ya. Kita tahu bahwa beberapa waktu ini indeks Dow Jones dan juga kemarin S&P begitu ya, baru cetak all time high begitu, dan ini merupakan sentimen yang cukup positif untuk indeks kita pada pagi hari ini. Kalau dari sentimen dalam negeri yang Anda lihat? Sebetulnya untuk sentimen dalam negeri yang masih perlu diperhatikan ada sentimen untuk vaksin ya, di mana kita tahu bahwa April dan juga Mei nanti ini pemerintah akan mengejar target vaksinasi, dan harusnya ini akan menjadi sentimen yang cukup positif terhadap IHSG. Lalu yang kedua adalah Indonesia adalah salah satu dari sedikit negara di dunia bersama dengan US dan China dan juga India dan Vietnam begitu yang diprediksi oleh ekonom dunia akan mengalami pertumbuhan yang lebih besar dibandingkan masa sebelum pandemi ya. Setelah pandemi selesai diprediksi akan mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih besar, lebih tinggi dibandingkan sebelum pandemi, dan tentu ini jadi sentimen positif untuk IHSG sendiri. Ya, itu yang disampaikan IMF kemarin ya. Kalau terkait dengan cadangan devisa RI di Maret 2021 yang menyusut ini seperti apa dampaknya kepada indeks? Sebetulnya kita perhatikan bahwa cadangan devisa ini jarang sekali memberikan dampak terhadap pergerakan indeks ya. Dari historicalnya dari dulu memang dampaknya sangat minim sekali, termasuk penurunan cadangan devisa yang terjadi kemarin, yang itu pun relatif kecil ya. Saya rasa ini wajar penurunan cadangan devisa karena memang ekonomi kita juga mulai bertumbuh ya, seperti itu. Jadi saya rasa tidak ada dampaknya untuk pergerakan IHSG. Oke, kalau neraca perdagangan dan juga rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia yang akan dilaksanakan pekan depan ya, apakah akan mampu menyokong indeks untuk minggu ini? Sebetulnya nanti untuk rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia untuk minggu depan sebetulnya dampaknya baru akan kerasa di minggu depan ya. Dan kemungkinan diprediksi sebetulnya tidak ada perubahan yang berarti di kebijakan Bank Indonesia, masih akan tetap stay positif seperti rapat Dewan Gubernur yang sebelumnya. Jadi saya rasa untuk dampaknya terhadap IHSG cenderung akan lebih positif ya, seperti itu. Baik, rekomendasi saham untuk hari ini kita berangkat dari Antam dulu, seperti apa Mas Wijen, yang kemarin kan habis bagi-bagi dividen, kemudian juga merombak direksinya begitu. Bagaimana pergerakan saham Antam untuk hari ini? Kita melihat bahwa Antam ini sebenarnya menarik ya, karena sudah keluar dari zona downtrend begitu. Secara relatif posisinya sudah berada di akhir koreksi wave 2 begitu, sedang running di wave 3, sehingga harusnya Antam kita perkirakan bahwa akan cenderung menguat ya. Target minimal Antam itu ada sekitar 2.500 minimal, idealnya masih sekitar 2.750, dan kalau Antam ini kita prediksi naik, otomatis ini inline juga atau sama juga dengan saham-saham yang jenis yaitu Inco misalkan, atau misalkan dengan Tins yang cenderung itu bergeraknya akan cenderung sama seperti itu ya. Jadi saya rasa masih menarik untuk diakumulasi untuk beli Antam seperti itu. Baik, Antam di level berapa kalau kita mau beli? Antam kita sebenarnya masih bisa beli di level 2.300 sampai 2.350 ya. Baik. Apalagi selain Antam yang menarik untuk kita koleksi hari ini?
Untuk hari ini bisa diperhatikan di bank-bank kecil ya, bank-bank yang cenderung mengarah digital ya. Kita tahu salah satunya ada DNAR ya, atau Bank Oke begitu, yang kemarin mencetak laba cukup bagus begitu ya, pertumbuhan laba cukup bagus, sedangkan bank-bank lain cenderung turun. Itu bisa diperhatikan DNAR, tapi hanya untuk trading. Lalu ada BBYB, bank digital. Lalu yang ketiga yang cukup menarik juga untuk diperhatikan untuk jangka agak menengah, yaitu BPKP ya, Bank Bukopin. Itu menarik untuk diperhatikan karena target Bukopin masih cukup jauh, masih ada di sekitar paling dekat di 600, idealnya sekitar 750. Baik, bagaimana di sektor perkebunan? Karena saat ini masih banyak anomali cuaca yang terjadi. Pergerakan saham di sektor perkebunan sendiri seperti apa? Kalau kita perhatikan memang posisi saham-saham perkebunan seperti LSIP, lalu ada SSMS, lalu ada Astra Goldsari cenderung downtrend ataupun sideways ya, Ali cenderung sideways. Nah, tentu ini masih akan berlangsung ya. Saya belum melihat adanya perubahan tren dalam waktu dekat, setidaknya di minggu ini. Tetapi untuk jangka menengahnya, artinya untuk beberapa minggu ke depan sampai beberapa bulan ke depan, memang pergerakan atau penurunan daripada saham-saham CPO ini cenderung sudah relatif terbatas. Jadi kalau Anda mau trading, saya sarankan untuk tidak trading saat ini karena posisi masih sideways atau masih berada di downtrend. Tapi kalau untuk mau akumulasi untuk jangka menengah, jangka panjang, itu bisa mulai dilirik, diakumulasi dari sekarang. Baik, terakhir IHSG hari ini berada di support resistance berapa? Untuk support IHSG yang paling penting ada di level 6.000, ini support psikologisnya. Lalu untuk resisten, karena sudah break 6.052, maka resisten berikutnya ada di 6.080 sampai 6.100 untuk resisten IHSG. Baik, Mas Wijen Pontus, terima kasih telah bersama kami pagi ini.